Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Senin 26 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menjelang akhir masa jabatan dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kembali lagi serangan bertubi-tubi diarahkan kepada beliau. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyajikan kepada pemirsa sekalian bagaimana serangan yang datangnya dari seorang Profesor Denny Indrayana kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kita ketahui bersama bahwa Denny Indrayana ini sudah seringkali melakukan hal-hal yang boleh kita nilai sebagai provokator untuk mempecah belah bangsa ini. Dia pun sudah seringkali bersama Amin Rais dan kawan-kawannya itu menyerang Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama coba mencerna isi pidato dari Denny Indrayana ini yang diarahkan atau yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Apa kira-kira maunya mereka? Mari kita simak bersama-sama. Presiden Jokowi bukan hanya bisa dimakzulkan, bahkan seharusnya wajib dimakzulkan. Ada 3 pelanggaran yang secara kasat mata dilakukan dengan logika-logika sederhana, simple logic. 1. Sebenarnya Presiden Jokowi patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dari mana cara berpikirnya? Lihat laporan Ubedillah Badrun 10 Januari 2022. Lebih dari 1 tahun yang lalu dan belum ada perkembangan progresnya di KPK. Dalam laporan itu dijelaskan ada penyuntikan modal dari 1 perusahaan Ventura di luar negeri ke perusahaan anak-anak presiden. Tidak boleh dikatakan ini adalah suntikan modal. Logika sederhananya, ini adalah upaya suap kepada presiden melalui anak-anaknya. Konsepnya adalah trading in influence, memperdagangkan pengaruh. Di dalam United Nations Convention Against Corruption, Konvensi PBB anti korupsi, perdagangan pengaruh ini sudah dinyatakan secara tegas dan jelas. Anak-anak Jokowi tidaklah mungkin mendapatkan suntikan modal hingga ratusan miliar jika mereka bukan anak presiden. Karena itu, ini simple logiknya bukan suntikan modal, ini adalah suap, ini adalah korupsi, dan karenanya KPK mestinya mengusut ini secara tuntas jika terbukti menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Yang kedua, Presiden Jokowi melakukan pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa itu? Obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Dalam kasus apa? Dalam kasus ada elit yang seharusnya diproses, tapi tidak, karena ada dalam barisan koalisi. Seorang anggota kabinet didatangi para pimpinan KPK dan dijelaskan ada 4 perkara, bukan hanya 1, yang menjerat seorang elit politik dan karenanya meminta izin kepada presiden untuk diproses. Sampai saat ini, dugaan tindak pidana korupsi itu tidak berjalan di KPK karena yang bersangkutan masih dalam barisan koalisi. Yang ketiga, sudah sering saya jelaskan, ada kasus pembegalan Partai Demokrat, Muldoko Gate. Lebih parah dari Watergate di Amerika Serikat.
yang menyebabkan Presiden Richard Nixon akhirnya mundur untuk menghindari pemecatan karena berusaha menyadap kantor Demokrat di masa kampanye pemilihan presiden tahun 1972. Pembegalan Partai Demokrat dikatakan adalah hak politik, Muldoko. Ini logika yang sangat keliru. Pembegalan atau dalam bahasa Romi adalah pencopetan partai adalah kejahatan, bukan hak politik. Dalam konteks hak asasi manusia, ini adalah pelanggaran atas hak berserikat, hak berorganisasi, hak berpartai politik. Dan karenanya Presiden Jokowi melakukan pembiaran atau by omission. Salam NKRI. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Novi ingin mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air agar tetap setia bersama Jokowi. Kenapa? Karena saat ini kalau kita memperhatikan bagaimana serangan-serangan baik di udara maupun di darat terhadap Pak Jokowi itu cukup luar biasa. Kalian tahu gak sih tujuan mereka itu untuk apa? Kenapa saat ini yang paling banyak diserang itu justru Pak Jokowi, bahkan akan muncul kekuatan gitu ya, katanya people power yang tanggal 20 Oktober nanti ingin jihad fisabilillah memakzulkan Pak Jokowi. Itu alasannya cuma satu kok, tujuan mereka. Jika suara Pak Jokowi jatuh atau rakyat sudah tidak percaya lagi dengan Pak Jokowi, maka secara otomatis itu akan mempengaruhi suaranya, elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi sekarang mereka itu fokus utamanya bukan menyerang Pak Ganjar Pranowo, tetapi bagaimana Pak Jokowi itu namanya hancur di mata rakyat Indonesia. Bagaimana caranya rakyat Indonesia tidak percaya dengan Pak Jokowi, sehingga mereka sekarang sedang membangun suatu strategi dengan nama people power yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk memakzulkan Pak Jokowi. Itu tujuan mereka. Ketika rakyat tidak percaya kepada Pak Jokowi, maka suara dan elektabilitas Pak Ganjar pun berpengaruh akan turun. Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang memang pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, yang memang mencintai Pak Jokowi, ayo sama-sama kita jaga Pak Jokowi, kita kawal Pak Jokowi sampai masa tugasnya selesai. Buat kalian yang teriak-teriak ingin memakzulkan Jokowi, tunjukkan kekuatan kalian. Selalu saya katakan, yang kalian hadapi, yang kalian lawan bukan Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia. Berani ganggu Jokowi artinya kalian mengganggu rakyat Indonesia. Karena kalian tahu kan, Pak Jokowi didukung oleh 82% rakyat Indonesia. Dan kalian sudah tahu kan bagaimana kekuatan Pak Jokowi di mata rakyat Indonesia. Jadi jangan coba-coba ganggu Pak Jokowi ya. Saya sarankan itu. Sekali lagi buat teman-temanku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita jaga Pak Jokowi. Itu pun untuk menjaga elektabilitas Pak Ganjar. Salam. Tadi pagi setelah meninjau PT Aman di Sumbawa Barat, NTB, yang telah selesai kurang lebih 51.
apa turunannya, ini baru 1 turunan, 2 turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Ya, kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita. Guys, jelang Pilpres mulai banyak yang mau demo, teriak makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi. Apalagi emak-emak yang suka topinya dimiring-miringin itu. Minta Bapak Jokowi pulang ke Solo. Pret. Sekarang ada juga mahasiswa BEM turun ke jalan minta turunkan Jokowi mundur, Jokowi mundur. Bohir-bohirnya ya BEM dan bohir-bohirnya emak-emak ya, pendukung-pendukung si Edan ya udah mulai ketar-ketir karena mungkin bisa jadi dia gagalnya pres, koalisi tidak mencukupi, kursi pun tidak ada. Iyalah. Adik ya, gara-gara Bapak Jokowi ya, BEM juga sekarang mulai dapat money, turun ke jalan, teriak turunkan Jokowi. Mahasiswa BEM baru dapat order ya, giliran yang namanya pengesahan undang-undang penyitaan aset negara yang ada di tangan koruptor. Mahasiswa BEM mingkem pada mencret, sakit perut. Kalau ada orang rame-rame mendukung yang namanya Bapak Jokowi mengesahkan undang-undang penyitaan aset, karena aset negara ini banyak sekali di tangan para koruptor. Mahasiswa BEM langsung bisu, tuli, buta. Tapi kalau jelang Pilpres mulai bohirnya meradang. Takut ya, karena masih setahun lagi Bapak Jokowi masih menjabat, masih ada waktu kan untuk menyita aset itu, ya enggak? Halo, BEM. Mahasiswa BEM dari mana sih itu bayaran itu? Oh iya, kalau mahasiswa yang dulu obrak-abrik ngajak orang demo di Jambi itu mahasiswa anak muridnya Pak Gatot Nurmantio. Karena bapak angkatnya gagal nyalek, ya kan? Nah, banyak orang yang nggak tahu ya bro. Halo mahasiswa BEM, sadarkah kau dapat order ya? Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tuduhan-tuduhan yang datang dari Denny Indrayana ini dituduhkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Jokowi dituduh korupsi, Jokowi dituduh macam-macam oleh Denny Indrayana ini. Dan kita ketahui bersama bahwa Denny Indrayana ini adalah bagian dari sengkuni politik yang saat ini sedang sakit hati. Dia sedang stres karena tidak mendapatkan panggung jabatan selama Jokowi berkuasa di bangsa ini. Saudara, saya ingin berpesan dan saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita kawal bersama-sama Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita jaga bersama-sama Bapak Presiden Joko Widodo. Ada 82% lebih rakyat Indonesia saat ini yang puas dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, kita orang-orang yang cinta Bapak Jokowi, saya mau mengajak, mari kita kawal dan kita jaga Bapak Jokowi sampai di akhir masa tugasnya. Masa tugas beliau tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, kita ketahui bersama bahwa di masa akhir tugas ini beliau diserang dari berbagai macam sisi. Sehingga saya mengajak pemirsa sekalian, bulatkan tekad kita, mari kita bergandeng tangan, mari kita sehati dan sesuara untuk
jaga Bapak Jokowi sampai di akhir masa jabatannya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa yang dilakukan oleh sengkuni politik ini, mereka hanya ingin mau menjatuhkan seorang Jokowi agar elektabilitas Ganjar Pranowo juga bisa jatuh. Ketika mereka berusaha menyerang Jokowi, mereka berusaha agar rakyat Indonesia tidak percaya dengan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana erat hubungannya bahwa jika Bapak Presiden Joko Widodo elektabilitasnya jatuh atau rakyat tidak percaya, maka akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas dari Bapak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa sekalian, marilah kita tetap berpikir kritis, marilah kita tetap mencari figur pemimpin yang mampu untuk melanjutkan program-program besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Seringkali saya katakan bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang telah mengamalkan sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baru Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga kali ini Joko Widodo harus berjuang keras, Joko Widodo harus bekerja semaksimal mungkin agar di periode 2024 sampai 2029 nanti masih ada pemimpin di bangsa ini yang mau melanjutkan program-program besarnya tersebut. Itulah harapan terbesar dari Bapak Presiden Joko Widodo, karena beliau sudah berjuang semaksimal mungkin demi mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Salam waras untuk kita semua, mari kita tetap kompak, mari kita tetap bergandeng tangan untuk mengawal Bapak Jokowi sampai di akhir masa jabatannya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.